Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana banyak sekali berkah dan hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, khususnya nikmat pandemi ini. Namun wabah corona di Indonesia masih belum tuntas. Oleh karena itu, kita berikhtiar untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan air dan sabun mengalir. Selain nikmat ibadah dengan pahala yang berkali-kali lipat, ternyata kita juga diberikan nikmat kesehatan untuk ibadah puasa ini. Apa nikmat kesehatan yang kita peroleh? Dalam berpuasa, artinya kita selama 13 jam 30 menit, tubuh kita tidak menerima asupan makanan atau minuman apapun. Sehingga tubuh dapat beristirahat beberapa saat dari aktivitas proses pencernaan yang dilakukan dalam kurang lebih 335 hari di waktu tidak menentu. Oleh karena itu, manfaat kesehatan bagi tubuh kita yang utamanya adalah satu, detoksifikasi tubuh, di mana tubuh sedang mengeluarkan racun selama kita 11 bulan mengkonsumsi makanan yang mungkin tidak bergizi atau tidak sehat. Lalu yang kedua, membantu regenerasi sel. Yang ketiga, memperkuat sistem tubuh. Yang keempat, mengontrol kadar gula darah, kolesterol, dan lain sebagainya. Agar tubuh kita optimal dalam menjalankan regenerasi sel dan detoksifikasi, kita juga harus memperhatikan intake makanan apa yang kita konsumsi. Di sini saya bersama Ibu Rahma Listiandini akan berbagi tips dan informasi mengenai puasa sehat kunci ibadah maksimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Menjalani ibadah puasa tentunya kita membutuhkan fisik yang sehat. Nah, salah satu cara untuk bisa mencapai puasa sehat agar kita bisa beribadah dengan maksimal adalah dengan kita memperhatikan asupan nutrisi baik saat sahur ataupun berbuka puasa. Sesuai dengan hadis Nabi, yaitu tasahharu fa inna fis sahuri barokah, yaitu pada saat sahur terdapat keberkahan. Maka untuk kita bisa mencapai keberkahan pada saat sahur dan berbuka puasa, ya Bu Aci, kita perlu memperhatikan asupan, yaitu yang pertama adalah tidak berlebihan. Oke. Nah, kemudian kalau di Indonesia ini bagaimana Bu kondisinya? Nah, mengingat tidak berlebihan itu, Bu Rahmalis, di Indonesia ini kalau kita perhatikan di bulan suci Ramadan ada yang berbeda dengan bulan lainnya, yaitu banyaknya makanan-makanan atau seperti takjil dan kuliner-kuliner yang seperti kita lihat di sini. Nah, mengkonsumsi atau mencari buka puasa bersama itu memang harus kita perhatikan, apalagi pada masa pandemi ini menggunakan masker ini memang masih yang utama. Yang kedua, kita memang harus bisa menjaga atau memilih ya Bu Rahma ya, bagaimana makanan yang baik untuk kita sehingga manfaat puasa kita itu bisa lebih optimal, yang seperti kita katakan tadi bahwa salah satu manfaatnya adalah untuk detoksifikasi. Nah, menurut Bu Rahma nih, makanan apa saja sih yang sebenarnya kita hindari atau perlu kita konsumsi malah yang bergizi? Ya, baik. Jadi prinsipnya sama untuk kita berbuka puasa maupun pada saat sahur, yaitu kita tidak mengkonsumsi makanan dengan banyak dalam waktu singkat, jadi harus bertahap, dan yang paling penting adalah kita memperhatikan komposisinya. Misal kita berbuka puasa, kita hanya memilih ini ada gorengan saja ya. Wah, kemudian enak nih. Teh manis saja, atau dengan ini kita sebut apa ya Bu Aci? Ini es buah. Kolak atau es buah ya? Kolak. Nah, justru dengan kita lahap dengan memakan ini dengan banyak, kita akan cenderung lebih lapar malamnya karena asupan dari karbohidrat ini akan lebih mudah dicerna tubuh dan membuat kita lebih lapar. Lantas bagaimana kita mendapatkan sumber energi yang baik? Yaitu kita memilih dengan makanan yang manisnya alami, misalnya yang sudah ada di sini ada kurma, ada buah-buahan,
dan buah-buah lain dan sayur-sayur lainnya. Oke. Kemudian Seperti yang gimana, Rasulullah contohkan kepada kita semua bahwa waktu berbuka puasa itu yang pertama ya Bu Rahma ya, dengan meminum air putih terlebih dahulu, lalu setelah itu dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma. Ya. Kurma sebanyak 3 butir kurma. Nah, kenapa harus 3 atau kenapa jenisnya kurma? Karena kurma ini mengandung zat gizi yang sangat baik, dan kalau kita lihat dari hasil-hasil penelitian, kurma itu merupakan kandungan gizi yang paling cukup sempurna dan paling cepat untuk mudah diserap dalam tubuh, sehingga tubuh bisa mendapatkan energi mengganti dari kalori kita yang hilang selama kita berpuasa. Lalu apalagi nih Bu Rahman nih, kalau gini kita nih suka banget kalau buka puasa sama gorengan, terus mie glosor, serodot atau mie apa, lalu ada lagi jus atau es kelapa dan sebagainya, itu boleh nggak Bu Rahman? Boleh, tapi pada prinsipnya tidak berlebih-lebihan. Jadi tetap tadi ya, manisnya kita usahakan adalah manis yang memang sumbernya manis alami. Kalau ini kan gula tambahan, gula pasir ya. Jadi tetap. Kemudian tadi Bu Aci, kalau sudah kita selesai pembuka dengan makanan berbuka, kita sholat maghrib dulu. Jadi kita jeda ya Bu Aci, nggak langsung ya, karena perut kita sepertiga harus ada makanan, sepertiga ada air. Dan sepertiga udara. Pada saat makan malam ini yang perlu kita perhatikan. Jadi tetap memenuhi komposisi gizi yang seimbang. Misalnya saya punya di sini ada piring ya, kita anggap ini buahnya segini. Jadi separuh piring ini buah, kemudian sini ada sayur. Kita anggap ini sebenarnya nasi ya. Nah, ini nasinya Mbak. Mungkin ya di sini ya Bu ya. Ya. Anggap nasi di sini. Nah, kemudian ada lauk. Nah, jadi dalam satu piring ada buahnya, ada sayurnya, ada nasi, dan ada lauk pauk. Oke, jadi kesimpulannya dari piring gizi seimbang, kita pastikan dulu bahwa di isi piring kita saat kita berbuka puasa itu harus ada karbohidrat, lalu ada lauk pauk dan sayur, seperti itu Bu Rahma. Dan buah. Oke, buah. Jadi buah apapun boleh kita konsumsi? Boleh. Lalu bagaimana dengan mengkonsumsi air? Tadi katanya kalau dengan air-air yang manis ini manfaatnya atau kurang optimal untuk kesehatan. Nah, betulkah kalau air teh misalnya dengan air putih itu terhitung dari 8 gelas per hari? Karena kan kita dianjurkan untuk mengkonsumsi air minimal 1 liter atau 8 gelas, setara dengan 8 gelas. Kalau kita misalnya tadi mengkonsumsi teh 2 gelas, lalu susu 1 gelas, sisanya 5 gelas air putih, nah itu bisa atau tidak? Ya, baik. Sebaiknya justru untuk kita memenuhi kecukupan air dalam tubuh kita itu dari air putih saja. Minimal tadi 8 gelas sehari ya Bu, atau 2 hingga 3 liter. Nah, misalnya kita pingin banget minum teh ya, mungkin ada beberapa kita yang masih nggak bisa menghindari teh, boleh, tapi tetap dikit saja porsinya secukupnya, karena sebetulnya teh ini sifatnya, apalagi pada saat sahur, itu dia diuretik, jadi membuat kita lebih cenderung mudah dehidrasi. Kita akan lebih sering buang air kecil. Nah, maka yang kita perlukan adalah kecukupan air dari air putih. Cara mensiasatinya, untuk bisa mendapatkan 8 gelas tadi, yaitu misalnya dengan pada saat bangun sahur 1 gelas. 1 gelas, oke. Kemudian pada saat makan sahur 1 gelas. 2. Pada saat berbuka 1 gelas. 3. Pada saat selesai sholat maghrib 1 gelas. Kemudian 4. Makan malam. 5. Sholat isya. 6. Taraweh. 7. Dan menjelang tidur. 8. Jadi bisa 8 gelas sehari. Tanpa harus kita minum dengan terburu-buru sehingga perut kita kembung pada saat kita sedang sahur. Ya, tadi kita sudah membahas mengenai asupan makanan yang perlu kita konsumsi dan yang harus kita hindari ya Bu Rahma. Nah, balik lagi ke judul kita bahwa puasa sehat yang optimal itu selain asupan makan dan asupan cairan yang cukup, kita juga harus istirahat dan aktivitas fisik. Nah, seperti apa itu Bu Rahma? Ya, jadi sesuai dengan tujuan kita agar kita bisa tadi ya beribadah dengan maksimal, kita bisa mengurangi rasa cepat lapar dan mengurangi rasa lemas selain dari makan dan minuman. Yang nggak kalah penting adalah tidur yang bahkan sering disepelekan.
misalnya adalah kita istirahat ya, setelah Isya itu Nabi juga sudah mengajarkan kita jika tidak ada kegiatan yang tidak bermanfaat harus segera tidur. Agar nanti sahurnya juga tidak terburu-buru, minimal 8 jam pada saat malam hari. Kemudian pada saat siang hari, ini yang mungkin bagi sebagian kita masih belum banyak melakukannya, tapi juga Nabi mengajarkan kita untuk tidur siang sejenak ya, power nap lah istilahnya. Betul. Jadi kailulah ya istilahnya dalam kita ya. Nah itu untuk apa? Biar kita bisa istirahat sebentar, sel-sel tubuh tetap bisa diregenerasi. Betul. Untuk kita lebih siap lagi melakukan aktivitas setelah siang. Jadi tidak seharian, karena kita ingin menjelang berbuka tetap bisa membaca Al-Quran, tetap bisa bekerja, dan tetap produktif. Ya, berarti kita memang harus menyayangi tubuh kita ya. Kalau teman-teman mengetahui sebenarnya di dalam tubuh kita itu seperti apa, mungkin ini contoh keadaannya. Di dalam tubuh kita banyak sekali organ-organ tubuh yang Masya Allah sudah Allah ciptakan kepada kita, dan ini semua memiliki peran dan setiap detik bekerja untuk kita. Nah, bekerja salah satunya proses dalam pencernaan, kita mengkonsumsi makanan dan aktivitas fisik, itu semua organ tubuh dan sel-sel tubuh ini sangat terlibat. Oleh karena itu ada baiknya kita menyayangi tubuh kita dengan cara tadi, bahwa kita harus memperhatikan pola makan, apa yang kita asupkan dalam tubuh kita, lalu aktivitas fisik dan juga beristirahat. Mungkin ada lagi Bu Rahma? Saya ingin menambahkan tadi ya, mungkin kenapa sih dari kita kalau kita makan buka puasanya itu banyak, pada saat tarawih cenderung ngantuk. Ya. Jadi kalau kita ngantuk. lihat di organ tubuh kita ini, kalau kita makan banyak, makanannya akan terkumpul di lambung dan harus dicerna. Pada saat itu tubuh harus memproses ya, mencerna. Nah, maka pembuluh darah itu akan terkonsentrasi di sekitar pencernaan kita. Oksigen yang seharusnya bisa dialirkan maksimal ke otak akan diprioritaskan untuk ke sistem pencernaan kita. Jadi kita kekurangan oksigen yang membuat kita ngantuk. Ya, berarti kita memang harus pintar-pintar nih menyiasati pola makan yang nanti tidak mengganggu ibadah kita, seperti itu. Tetap dengan anjuran Nabi, sepertiga perut kita isinya makanan, minuman, dan udara. Alhamdulillah dengan tadi kita share makanan, pola tidur, dan manfaat-manfaat untuk puasa, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi kita tetap untuk bisa menyayangi tubuh dengan cara optimal tadi, mengkonsumsi makanan yang bergizi, lalu istirahat yang cukup dan aktivitas. Lalu juga mengingatkan kembali tetap kita harus menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan karena wabah virus corona di Indonesia masih tetap ada. Dari Bu Rahma, bagaimana closing statement-nya? Ya, jadi pesan terakhir di sini adalah pada saat kita bulan Ramadan ini, agar kita lebih mengejar pahala dengan lebih baik dan optimal, maka perlu kita memperhatikan perilaku hidup kita yang bersih dan sehat, dan juga memperhatikan makanan kita pada saat sahur dan berbuka, tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Yumbitu lakum bihiz zar'a waz-zaitun waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dalam surat An-Nahl ayat 11, di sini artinya adalah dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Akhir kata dari kami, selamat mempersiapkan hidangan berbuka puasa yang sehat dan sesuai anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.